Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan menerangkan tentang chamber vortex atau ruang endapan bagi kotoran ikan koi. Sebelum kita lihat videonya, kita subscribe dulu channel saya, channel Gatot Kaca Channel. Kita klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya yang ada di sampingnya. Terima kasih, langsung saja kita lihat videonya. Ya, ini adalah skema dari chamber filter vortex. Nanti saya akan jelaskan tentang fungsinya dan cara kerjanya vortex ini. Ini sudah saya gambarkan skemanya. Ini dilihat dari atas, kalau ini dilihat dari samping. Ini yang chamber pertama, sama ini chamber pertama. Ini dua. Ini yang kedua sama. Ini yang ketiga. Ini juga yang ketiga. Yang keempat sama keempat. Nah, ini yang kelima. Yang kelima ini untuk pompa dan untuk ini backwashnya. Ini yang pompanya tidak saya gambarkan karena nanti mengganggu ini pipanya nanti. Jadi untuk penjelasannya nanti kurang jelas kalau saya kasih ini pompanya. Jadi langsung saja saya kasih yang ini chamber untuk backwashnya saja. Langsung saja kita terangkan. Ya, ini yang pertama, ini ketika kotoran ikan koi mengumpul di sini, lalu ini chamber vortexnya. Ini chamber pertama, ini chamber vortex. Ya, ini chamber vortexnya. Ini kotoran ikan masuk ke sini. Ini masuk ke chamber vortex. Ini skimmernya, tidak usah fokus pada skimmer, ini fokus sama ini fungsinya saja. Ini seperti ini. Ini chamber vortex itu biasanya terbuat seperti ini. Ini kerucut dengan bawah yang di tengah ini lebih rendah. Ini berbentuk seperti ini, lingkaran. Jadi bulat ini. Kalau chamber yang lain boleh kotak, tapi kalau chamber yang untuk vortex ini bulat. Ini fungsinya seperti ini. Ini untuk pipa bottom drainnya jangan dikasih di tengah seperti ini, tapi miring ke sini. Ini untuk memaksimalkan fungsinya. Jadi chamber vortex itu artinya pusaran. Jadi vortex itu nanti ini berfungsi ketika ini bottom drainnya di samping, lalu ini masuk begini. Saya mengikuti alur dari ini lingkaran. Jadi chambernya berbentuk lingkaran, jadi akan memutar seperti ini. Dia memutar seperti ini, harusnya dia memutar, maka ini tadi ini pipa bottom drainnya masuk, lalu dia memutar seperti ini. Dan pada kotoran yang padat atau kotoran yang lebih berat nanti akan jatuh. Kotorannya akan jatuh ke sini. Dan yang bersih, air bersihnya akan memutar seperti ini, lalu dia akan masuk ke pipa ini. Pipa yang masuk ke chamber 2. Ini kita jelaskan ini kita warna coklat saja. Ini kotoran berat atau kotoran padatnya, dia akan terjatuh di sini dan mengendap di sini nanti. Jadi tidak akan mengganggu ini. Lalu dia akan masuk ke atas. Ini pipa bisa dikasih pipa 3 in atau pipa 4 in boleh. Ini masih saya gambarkan satu. Ini juga ini seperti ini pipanya. Ini masuk ke sini. Ini pipa masuk ke chamber 2. Ini sengaja saya kasih satu agar tidak kebanyakan pipa. Nanti kalau kebanyakan pipa nanti bingung kalau cara kerjanya kalau menggambarnya di sini. Satu ini masuk ke chamber 2, ini airnya masuk ke chamber 2. Jika ini masih ada kotoran yang melayang, mungkin kotoran yang padat sudah masuk di sini, sudah masuk di endapan di vortex ini. Ini yang air ini masih ada kandungan kotoran kecil-kecil, nanti dia akan masuk ke sini dan dia akan mengendap di sini juga. Ini kotorannya akan mengendap di sini. Lalu di sini ada pembatas filter dan bisa kasih ini dikasih sikat, ini filter sikat bisa
untuk mengurangi ini, kasih filter sikat ini biasanya agar kotoran menempel di sikat-sikat sini. Lalu setelah itu dia akan naik ke atas, sudah disaring oleh filter sikat ini, dia masuk ke chamber 3. Ini dia sikat-sikat, lalu dia masuk ke chamber 3 lewat sini, masuk ke sini, lalu dia akan naik ke atas. Ini jika masih ada kotoran sedikit dia akan mengendap di sini. Ini saya buat kerucut juga pada chamber lainnya, chamber seterusnya dari chamber vortex ini saya buat kerucut juga. Ini fungsinya adalah ruang endapan, ini bagus juga nanti buat backwash, nanti saya terangkan juga buat backwashnya. Ini lalu di sini ada pembatas filter juga. Setelah itu kita kasih sini jaring nilon, jaring nelayan itu, kita kasih jaring nilon atau jaring nelayan itu. Jaring nelayan juga bagus untuk filter seperti ini. Lalu air akan naik dalam keadaan sudah bersih nih, sudah disaring oleh filter kedua ini, lalu masuk ke chamber 3. Ini filter mekaniknya, lalu masuk ke chamber 3. Nanti kalau masih ada kotoran sedikit akan juga mengendap di sini. Lalu di sini ada sini ada saringan atau pembatas filter. Nanti di sini bisa dibuat, dikasih di sini bisa dikasih bioball ini. Ini dikasih bioball sebagai filter biologinya untuk menyimpan bakteri-bakteri dan mengubah bakteri pengurai ini menjadi bakteri yang menguntungkan. Setelah itu dia akan masuk ke, setelah masuk ke bioball, ini bioball nih. Tadi ini jaring nilon lalu masuk ke bioball. Ini sini bioball, lalu dia akan masuk ke sini. Setelah melewati bioball untuk pengubahan bakteri pengurai jadi bakteri yang bagus, lalu dia masuk ke pompa. Setelah masuk ke pompa, lalu dipompa. Sini masuk di ini pancuran, lalu dia akan ini mancur di sini airnya, lalu dia akan bersirkulasi lagi ke kolam ikannya. Lalu saya akan jelaskan juga ini cara backwashnya. Ini ruang backwash ini ruang backwash. Ini juga sama, ini ruang backwash dan ini juga ruang backwash. Ini saya akan jelaskan backwashnya juga. Ini pakai ini. Lalu selang beberapa hari mungkin di sini ada kotoran, nanti bisa di backwash. Ketika backwash itu caranya gampang sekali. Ini kotoran banyak di sini. Setelah itu ini kan memenuhi kotoran ini. Ini pipanya yang chamber vortex-nya ada di sini. Ini ada chamber 1, chamber vortex. Ini pipanya kita kasih seperti ini, kita kasih pipa ukuran 2 in atau 1 in mungkin cukup ini, karena ini fungsinya cuma untuk backwash, untuk menguras kotoran saja di bawah. Lalu seperti ini, di sini kita kasih sambungan sok paralon, lalu kita cabut ini, kita cabut paralonnya satu ini, kita cabut ke atas, lalu dia akan di sini kotorannya akan tumpah di sini, dan kita cabut juga ini pipa untuk backwashnya. Lalu pipa backwashnya kita cabut, di sini kita cabut, lalu dia akan mengalir ke sini. Lalu dengan dicabutnya ini kan di atas chamber, makanya dia tidak sini, ketika airnya menggenang di sini dia sama seperti airnya di sini. Jadi dia tidak akan tumpah. Lalu kita cabut, di sini ada ruang, lalu air akan mengalir ke sini. Lalu akan mengalir ke sini. Ini lubang backwashnya ini menuju selokan. Lalu seperti ini gambarnya dari atas. Kalau dilihat seperti ini, dia masuk ke sini, ini pipanya ini dicabut, lalu dia akan masuk ke sini, ini pipanya juga dicabut, lalu akan masuk ke selokan, menuju selokan. Lalu untuk backwash yang ini chamber kedua, chamber sikat ini, caranya seperti tadi.
dia mengalir. Lalu yang ini chamber pertama sudah di backwash, lalu kita tutup lagi. Lalu yang kedua ini adalah pipa yang kedua. Di sini ada shocknya juga, shock paralon ini yang kedua. Lalu kita cabut juga, ini masih dicabut ya, lalu jangan masuk ke sini. Ini chamber keduanya ya, di sini. Lalu dia akan lewat sini, masuk lagi ke selokan. Setelah itu kita tutup ini pipanya yang kedua, lalu ganti yang kita backwash yang ini. Lalu di sini pasoknya ini paralonnya kita cabut. Ini semua sudah ditutup, tinggal ini pipa yang backwashnya saja tidak usah ditutup. Ini kita cabut, ini kita cabut, lalu dia akan keluar masuk ke paralon backwash, terbuang yang menuju ke selokan ini. Lalu yang keempat, yang chamber keempat juga sama, dia ngalir ke sini, kita cabut pipanya. Lalu setelah dicabut pipanya, ini sudah ditutup tadi ya, lalu cabut pipanya, dia akan mengalir ke sini menuju selokan. Sama juga ini seperti ini. Setelah semua bersih, kita tutup lagi dan dia akan mengalir seperti biasa ya. Cara ini sangat mudah sekali, nanti bisa dipraktekkan di rumah dan bisa. Ini chamber vortex ini sangat berguna sekali dan fungsinya sangat bagus sekali ini untuk mengendapkan kotoran padat. Dan ini juga perputaran ini akan menghasilkan oksigen juga. Ini oksigennya juga bagus untuk kolam koi juga. Banyak keuntungan dari chamber vortex ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe channel saya dan klik like juga untuk video saya. Jika masih kurang mengerti bisa komentar dan nanti bisa saya jelaskan lagi tentang cara ini ya. Sudah, terima kasih. Itulah video dari saya, video Garut Kaca Channel. Terima kasih sudah menonton, nantikan juga video selanjutnya.